Hai, apa kabar good people? Senang sekali di awal Agustus ini kita bisa berjumpa kembali dalam program No Can Show Live. Dan pada kesempatan sore hari ini kami langsung dari Swiss Bell Hotel Merauke tengah menikmati secangkir teh hangat. Silakan Siap. Pak Mul. Oke, Iya, baik. sedikit menikmati Iya. Teh hangat Teh yang hangat, disediakan oleh Swiss Bell Hotel. Iya, cukup menghangatkan suasana sore hari ini nih Pak Mul. Iya, siap. Oke, good people. Sore hari ini saya bersama dengan sosok yang tidak asing lagi ya, Bapak Mulyadi SHMH dari Pusat Kajian Hukum dan HAM Universitas Musamus. Gimana kabarnya nih Pak? Sehat-sehat? Alhamdulillah baik. Iya, itu yang kita baik. harapkan ya. Iya. Kita masih bisa diberikan waktu untuk Iya. bertemu dan berbincang-bincang. Siap. Nah, good people, pada kesempatan sore hari ini juga ya Pak Mul, ada hal yang sangat menarik juga nih untuk dikaji. Iya. Dan mungkin kiranya bisa mengedukasi kita ya sebagai warga masyarakat. Siap. Nah, terkait dengan pasca insiden yang terjadi kurang lebih seminggu lalu ya, Iya. di mana seperti kita ketahui bersama ada tindakan represif yang dilakukan oleh dua oknum dari Satpom AU Lanut J. Adimara. Oh iya. Ya, peristiwanya sudah berlangsung. Sudah berlangsung seminggu ya. lalu. Sudah berlalu ya. Ya, betul sekali. Tetapi yang mungkin kita mau belajar dari peristiwa ini nih Pak Mul, terkait dengan bagaimana proses hukumnya pasca insiden tersebut. Iya. Artinya mungkin dari sisi peradilan militernya ya, mungkin tidak banyak kita ketahui. Nah, tentunya sebagai warga masyarakat kita ingin juga belajar sehingga dari peristiwa yang kemarin setiap kita juga bisa memahami sebuah proses peradilan militer itu seperti apa gitu. Iya. Dan kita berharap ini tidak terulang kembali ya Pak Mul ya. Iya. Oke. Ini biar tidak terlalu tegang. Tegang ya. Iya. Iya, ini kalau berbicara tentang masalah hukum apalagi hukum dan HAM ini memang sangat betul. Iya. Memang perlu ada dasar hukumnya ya Pak ya. Karena pada kesempatan sore hari ini ya kita juga mau membahas sehingga kita juga sebagai warga masyarakat yang awam ini Pak bisa tahu memahami ya, terkait dengan dasar-dasar hukumnya. Siap. Artinya sebuah peradilan itu berjalan Pak. Iya. Baik, terima kasih Kak Winona ya. Jadi pertama-tama mungkin saya prihatin juga ya kejadian beberapa waktu yang lalu yang dimana ada dua anggota POM dari AU ya diduga melakukan penganiayaan terhadap korban. Kalau tidak salah korbannya itu saudara Stephen ya. Iya, benar sekali. Seperti itu. Tapi mungkin pembicaraan kita tidak fokus kepada saat insiden itu, tapi mungkin setelah insiden itu kasus hukumnya seperti apa sebenarnya. Itu yang mungkin menarik pada perbincangan kita kali ini. Menarik untuk kita kaji. Iya. Dan itu bisa mengedukasi kita sebagai warga masyarakat. Warga negara ya. Iya. Jadi begini Kak Wino. Jadi pada dasarnya kalau hukum militer itu memang berbeda dengan hukum yang diterapkan kepada masyarakat sipil. Ya. Perbedaannya dari identitasnya. Kalau dia adalah anggota dari TNI, maka dia harus tunduk taat pada hukum militer yang berlaku pada dirinya. Kalau dia identitasnya adalah warga biasa, maka secara konstitusi dia harus tunduk dan taat terhadap hukum yang berlaku di negara, ya. Karena kita ketahui bahwa secara konstitusi pasal 1 ayat 3 bahwa negara kita adalah negara hukum. Ya, entah itu identitasnya dia sebagai TNI, apakah dia warga sipil, ya mau tidak mau dia harus tunduk dan taat pada hukum seperti itu. Nah, karena dua oknum ini adalah latar belakangnya adalah seorang TNI dan juga sebagai polisi militer, maka secara kekhususan hukumnya juga berbeda dengan warga sipil ketika dia melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan atau kriminal seperti itu Kak Winona. Nah, di dalam perspektif tindak pidana militer itu digolongkan atau dikualifikasikan ada dua Kak Winona. Ada tindak pidana militer yang murni dan ada juga tindak pidana militer yang campuran. Untuk membedakan ya simpel saja, sederhana saja. Kalau tindak pidana murni maka itu adalah tindak pidana yang dimana pelakunya itu adalah anggota TNI
yang aktif ya, yang aktif seperti itu. Kalau tindak pidana yang tidak murni ini atau yang campuran ini biasanya adalah di mana tindak pidana itu dilakukan ada warga sipilnya dan juga ada TNI-nya juga, seperti itu. Misalkan melakukan tindak pidana pembunuhan di mana yang membunuh ini bersama-sama dengan anggota TNI ya, atau mungkin mereka bekerja sama ya, TNI dengan warga sipil, maka itu digolongkan menjadi tindak pidana militer yang campuran. Jadi ada perbedaan antara tindak pidana yang murni ya, yang militer, dengan tindak pidana militer yang campuran ya. Perbedaannya hanya turut sertanya aja Kalau yang campuran tadi turut sertanya berarti di situ ada warga sipil yang terlibat dan juga ada anggota TNI yang terlibat. Seperti itu. Nah, di dalam juga hukum acara pidana militernya, maka ini juga ada berbeda, Kak Winona. Kalau tadi warga sipil dia melakukan tindak pidana, melakukan kejahatan, ya yang dipakai adalah hukum acara pidana biasa. Kita biasa menyebutkan KUHP ya, Kitab Undang Hukum Acara Pidana. Sedangkan kalau yang TNI ini apabila melakukan suatu tindak pidana, itu mereka menggunakan hukum pidana militer, Kak Winona. Iya. Kalau hukum pidana militer itu mereka terapkan, maka proses peradilannya itu juga berbeda. Mereka tidak tunduk taat pada peradilan umum seperti itu. Jadi mereka tunduk dan taat pada peradilan militer sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer. Seperti itu, Kak Winona. Jadi kalau kita kaitkan dengan insiden itu ya kita tinggal lihat saja. Kalau di situ ada turut sertanya, ada warga sipil yang terlibat melakukan penganiayaan, ya berarti itu tergolong tindak pidana militer campuran. Ya, kalau tindak pidana militer murni itu berarti ya baik itu oknumnya satu atau mungkin turut serta, ya dia harus murni dari anggota TNI itu sendiri. Begitu kan. Untuk kualifikasinya dulu ya seperti itu. Iya. Berarti penjelasannya ini bertahap ya. Bertahap ya. Kita seperti sedang dapat kuliah hukum juga ya. Iya, tapi ini memang penting sekali ya untuk kita ketahui sebagai warga masyarakat. Selanjutnya, Pak. Iya. Jadi tadi ketika sudah kita bisa bedakan antara tindak pidana murni dan tindak pidana campuran. Nah, sekarang kita lihat lagi bahwa di dalam hukum pidana militer itu ada beberapa jenis kejahatan yang diatur, Kak Winona, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer. Kalau kita membaca hukum pidana militer itu, kalau kita simpulkan itu sebenarnya ada 5 jenis kejahatan yang diatur di dalam hukum pidana militer. Yang pertama itu ada kejahatan keamanan negara. Kejahatan keamanan negara. Iya, itu diatur dalam hukum pidana militer. Yang kedua, kejahatan terkait pelaksanaan kewajiban perang. Iya, jadi kalau sudah diperintahkan ikut perang ya dia harus ikut perang ya. Ketika tidak ya dianggap melakukan tindak pidana kriminal atau kejahatan militer itu, seperti itu. Itu yang kedua tadi. Yang ketiga adalah kejahatan pelaksanaan kewajiban kedinasan. Itu juga bagian dari hukum pidana militer, seperti itu. Yang keempat terkait soal pencurian dan penadahan juga bagian dari hukum pidana militer. Cuma yang membedakan yang objek benda yang dicuri adalah alat perang. Seperti itu. Begitu juga dengan penadahan. Jadi benda-benda alat perang gitu seperti itu. Dan yang terakhir, yang kelima adalah terkait soal pengrusakan alat-alat perang itu. Dari kelima jenis inilah yang dianggap itu adalah tindak pidana militer yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer itu. Jadi sebenarnya ada 5 jenisnya. Nah, yang menjadi pertanyaan bagaimana kalau dia membunuh, bagaimana kalau dia melakukan penganiayaan ya? Seperti insiden yang beberapa hari waktu yang lalu, maka itu menggunakan yang umum, yang KUHP umum. Jadi ketika tidak diatur dalam Kitab Undang Hukum Pidana Militer, maka dia akan merujuk ke yang umumnya, lex generalnya biasanya bahasa hukumnya, yaitu Kitab Undang Hukum Pidana yang biasanya warga sipil biasa dijerat dengan KUHP seperti itu. Jadi nanti tinggal dilihat saja prosesnya ini. Kalau memang dia bukan bagian dari 5 jenis yang saya sampaikan tadi, maka penerapan pasalnya itu dia akan kembali ke KUHP kita. Makanya tadi saya sampaikan kalau dia diduga melakukan pembunuhan, melakukan penganiayaan, maka yang dipakai adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang biasa. Bukan lagi hukum pidana militer, tetapi prosesnya tetap peradilan militer. Tetapi kitab sucinya aja yang dipinjam aja yang umum karena tidak ada di dalam KUHP pidana militer tadi seperti itu. Kategori 5 jenis itu. Betul ya, seperti itu Kak Winona.
Ya, ini jadi semakin menarik karena saya jadi merasa bisa jadi memahami artinya Betul, dari proses hukum yang sementara mungkin sedang berjalan ini ya. Betul, ya. Nah, ketika sudah ada kebijakan dari petinggi militer yang dilakukan gitu ya, ada mungkin sebuah tindakan kayak seperti juga salah satunya yang seperti diketahui oleh masyarakat umum bahwa langsung dan lanutnya diganti, kemudian dan satpamnya juga diganti, kemudian juga terhadap 2 oknum ini juga dilakukan penahanan dan sebagainya. Nah, ini kan bagian dari proses-proses. Dan mungkin bisa dijelaskan supaya kita nih sebagai masyarakat juga gak blunder ya Pak ya. Maksudnya memahami bahwa oh ya ini sudah bagian dari menjalankan sanksi itu atau punishment tersebut. Nah, bisa dijelaskan. Terima kasih Kak Wina. Jadi memang ketika insiden itu telah menjadi viral di media sosial ya, bahwa memang saya juga merasa bahwa pusat itu terlalu reaksional ya, dalam arti terlalu cepat merespon kejadian yang terjadi di Kota Merauke pada saat itu, sehingga ya risikonya adalah adanya pencopotan ya, atau adanya mungkin pergantian ya, mutasi di kubu di lingkup TNI AU ya, seperti itu, mulai dari dan lanutnya ya, dan juga dari dan satpam tadi ya. Iya, itu mungkin memang kita ketahui dari militer itu kan sistemnya komando ya. Bawahan melakukan salah tetap kepalanya akan dicari ya kan, dalam arti dimintai pertanggungjawaban. Ya, itu sudah memang hukum di anggota militer seperti itu, dan ya itu ya kewenangan penuh ya dari pimpinan mereka. Tapi yang kita perlu sayangkan tadi adalah di mana 2 oknum ini, anggota polisi militer ini ya, ketika saya melihat press release itu, yang 2 orangnya sudah menggunakan baju tahanan ya, dan rambutnya pun sudah digundul karena kan sudah mendapatkan hukuman seperti itu. Nah, itu juga mungkin bentuk pertanggungjawaban dari dan lanut ya kepada masyarakat Kota Merauke saat itu. Nah, cuma yang jadi menariknya begini, kalau memang ini mau dipaksakan untuk proses hukum ya selanjutnya, maka kita juga harus fair juga, dalam arti gini, bahwa kita harus melihat apakah memang kedua oknum ini betul-betul melakukan suatu tindak pidana atau tidak. Nah, ini yang perlu masih bisa dikaji lagi. Iya, masih dikaji karena ini kan lagi proses dan kita belum tahu juga proses selanjutnya seperti apa. Tetapi dari sudut pandang saya sebagai akademisi di bidang hukum ya, terutama di kajian hukum dan hak asasi manusia, jadi ketika kedua oknum ini dianggap melakukan penganiayaan, maka kita harus punya bukti-bukti juga dong, harus fair juga kan. Kalau memang ada penganiayaan, ya silakan, harus ada dibuktikan dengan adanya visum, ya, visum keterangan dari dokter bahwa memang si korban itu mengalami luka, ya seperti itu. Nah, ini menjadi menarik. Kalau dia merupakan tindak pidana penganiayaan, nah sekarang ini penganiayaannya kategorinya apa nih? Penganiayaan beratkah atau penganiayaan ringan? Karena konsep hukumnya nanti berbeda Kak Winona, konsep hukumnya seperti itu. Iya, berbeda. Karena kalau penganiayaan ringan itu diatur dalam KUHP kita itu di pasal 352, itu ancamannya maksimal 3 bulan. Maksimal 3 bulan. Kalau penganiayaan yang kategorinya adalah berat ya, itu ada 351, ada juga di ayat 1, ayat 2 dan ayat 3-nya. Itu bisa 2 tahun 8 bulan hingga bisa 5 tahun ya, seperti itu. Perbedaannya adalah berat dan ringan. Konsekuensinya adalah terkait soal apakah nanti 2 oknum ini akan dijatuhkan disiplin hukum militer ataukah masuk ke peradilan militer. Ini yang harus kita pelajari sama-sama, karena ini konsekuensi hukum yang berbeda Kak Winona. Nah, kalau kasus ini kita giring ke disiplin hukum militer, maka konsekuensinya hukumnya berbeda. Kalau kasus ini kita giring ke peradilan militer, konsekuensi hukumnya juga berbeda. Seperti itu. Iya. Yang sangat disayangkan ini kan ketika tindakan represif ini seperti kita lihat di gambaran video yang ada salah satu oknum yang menginjak kepala betul. Korbannya. Nah, ini bagaimana? Ini masuk apa nih, kategori apa? Iya. Jadi
pertama-tama mungkin disayangkan juga ya tindakan yang represif yang dilakukan oleh dua oknum. Mungkin juga itu spontanitas dari mereka juga ya, tapi saya yakin mereka tidak punya niat sampai ke situ ya, tetapi ya dari video yang ada ya mungkin memang berlebihan juga ya, berlebihan juga. Nah, tadi Kak Wina pertanyaan sangat menarik. Kalau kita bicara soal apakah nanti dia ini masuk ke peradilan militer atau hukum ya, militer, disiplin militer, maka bisa dilihat apakah ini nanti dia bagian dari penganiayaan ringan atau berat. Ringan atau berat. Iya. Jadi, ada yang disebut dengan P-para kalau tidak salah, P-para. P-para itu perwira penerima penyerahan ya, penyerah perkara. Ya, penerima penyerah perkara. Dalam hukum militer ada disebut dengan itu. Perwira penyerah perkara. Nanti auditor militer kalau dalam bahasa awamnya adalah jaksa penuntut umumnya dalam dunia militer namanya auditor militer. Itu nanti dia yang akan berkomunikasi ya dengan yang perwira tadi. Perwira penyerah perkara. Iya. Kalau pandangan auditor nanti nih depan auditor dari militer menilai bahwa kasus ini merupakan bagian dari tindak pidana ringan, ya apa sih itu tindak pidana ringan? Tindak pidana ringan itu di dalam hukum pidana adalah ketika ancamannya tidak melebihi dari 3 bulan. Ingat ya, tindak pidana ringan adalah ketika ancamannya tidak melebihi dari 3 bulan dan pembuktiannya sangat sederhana, simple untuk membuktikan, itulah tergolong dengan tindak pidana ringan. Nah, untuk tindak pidana ringan tadi ini, kalau kita baca tadi sebelum tadi saya sampaikan adalah pasal 352 KUHP, kalau terbukti dari proses penyidikannya nanti bahwa pasal yang mau dipakai adalah pasal 352 KUHP, maka secara konsekuensi hukumnya maka dua oknum ini akan disidangkan bukan peradilan militer tetapi disiplin hukum militernya. Kalau itu pengembangannya ini terbukti bahwa ini 352 nih. Iya. Kalau terbukti bahwa ini adalah 351, ya, karena 351 tadi ancamannya 2 tahun 8 bulan, lebih dari 3 bulan, maka dia bukan kategori tindak pidana ringan. Berarti dia akan masuk ke peradilan militer. Seperti itu Kak Winona. Jadi sebenarnya menurut saya ya tapi saya tidak mau memberi penilaian terhadap proses penyidikan, biarlah nanti dari polisi militer ya, dari perwira yang ada di sana ya yang akan menilai apakah ini bagian dari tindak pidana ringan atau tidak, karena konsekuensi hukumnya nanti dia akan berbeda. Berbeda seperti itu Kak Winona. Iya. Nah, ketika ada tuntutan dari masyarakat paling boleh dibilang ya cukup ekstrim ya. Iya, siap. Dipecat dan sebagainya. Nah, itu bagaimana? Iya, untuk memecat terhadap anggota TNI itu juga ada barometernya juga, ada syarat-syaratnya yang diatur dalam hukum militer juga Kak Winona, ya, soal pemecatan tadi. Di dalam hukum pidana militer itu ada sanksinya Kak Winona, sanksinya. Nah, sanksinya ini beda-beda tipis dengan KUHP pidana kita yang pada umumnya. Jadi kalau hukum pidana kita ya di dalam KUHP kita itu diatur dalam pasal 10. Itu ada 2 sanksi, ada pidana pokok dan ada pidana tambahan. Pidana pokoknya itu ada pidana mati, pidana penjara, kurungan, tutupan, dan denda Sedangkan kalau untuk pidana tambahnya itu ada pencabutan hak tertentu, ada perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim. Itu di hukum pidana kita di KUHP. Sedangkan kalau hukum pidana militer dia berbeda. Jadi tapi dia beda-beda tipis tadi, hanya beda-beda tipis saja ya. Kalau di hukum pidana militer itu ada pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana tutupan. Nah, apa bedanya? Bedanya hanya denda. Tadi di KUHP pidana itu ada dendanya di pasal 10. Sedangkan di KUHP pidana militer tidak mengenal kata denda. Nah, pidana tambahannya juga berbeda. Kalau yang pidana tambahan di dalam KUHP tadi ada perampasan barang tertentu, pengumuman putusan hakim dan pencabutan hak tertentu. Sedangkan di pidana tambahan KUHP pidana militer adalah yang pertama adalah pemecatan. Ya, pemecatan terus terkait soal ini Kak Winona, pencabutan hak-hak tertentu. Ya, jadi ada pemecatan dan pencabutan hak-hak tertentu. Nah,
Jadi dia ada di bagian pidana tambahan. Iya. Dia bukan pokok. Iya. Bisa saja hakim memvonis, ya ini belum Iya. belum ya ini mengilustrasikan. Iya. Bisa saja hakim memvonis pidana penjara, tapi tidak ada pidana tambahannya, berarti Iya. tidak ada pemecatan. Iya. Bisa saja hakim menilai dengan bukti-bukti yang ada, dengan pembuktian yang ada, bisa saja pidana penjaranya dapat, plus pidana tambahannya yaitu pemecatan. Jadi jadi pemecatan itu bukan bagian pokok dari sanksi. Iya. Tapi dalam peradilan militer seperti ini ada juga pembelanya? Iya, Iya. ada pembelanya. Jadi pembelanya juga itu biasanya di praktek itu juga dari militer juga dipersiapkan. Dari militer iya, juga, jadi peradilan militer itu Kak Winona semua kalangannya militer, hakimnya dari militer, auditornya dari militer, penyidiknya dari militer, pengacaranya juga dari militer. Iya. Seperti itu. Artinya dua oknum ini juga tetap berhak didampingi oleh betul sekali Kak Winona. pembela ya. Jadi harus ada penunjukan kira-kira siapa yang melakukan pembelaan terhadap, karena mereka punya hak juga. Iya, samalah seperti warga sipil juga ya. Seperti itu. Di warga sipil kan kalau ancaman di atas 5 tahun kan wajib adanya pendampingan dari lembaga bantuan hukum atau dari pengacara. Iya. Di anggota juga ada Kak Winona. Berarti boleh dibilang nih pasca ini proses ininya juga masih cukup panjang ya. Sangat cukup panjang nanti di peradilan dan memutuskan seperti apa itu. Betul. Mungkin kita artinya sebagai masyarakat hanya bisa mengontrol atau mengawal saja ya Pak. Iya, siap. Kita betul-betul kita mengawal jalannya kasus ini. Iya. Seperti itu, apakah nanti kasus ini akan dibawa ke hukum disiplin militer ya. Hukum disiplin militer juga itu ada undang-undangnya. Undang-undang nomor 26 tahun 1997 tentang disiplin prajurit ABRI. Jadi payung hukumnya dia berbeda. Jadi sekali lagi, jadi kalau nanti kategorinya ini adalah tindak pidana ringan, tadi sebelumnya saya sampaikan tadi bahwa ini ada pengenaan ringan, ya berarti dia akan dibawa ke disiplin militer. Nah, disiplin militer Kak Winona sanksinya pertama teguran, kedua adalah penurunan pangkat, dan yang ketiga adalah penahanan. Penahanan ini ada jenjangnya nih. Ada penahanan yang ringan, ada yang berat. Yang ringan berarti 14 hari. Yang berat adalah 21 hari. Iya. Apabila ada pemberatan maka ditambah 7 hari. Jadi 14 tambah 7 hari, 21 tambah 7 apabila ada pemberatan. Iya. Jadi ini beda nih. Kalau mereka nanti dihukum disiplin militer, ya berarti tidak bisa kita melakukan pemecatan. Karena pemecatan tidak diatur di dalam Undang-Undang nomor 26 tahun 97. Pemecatan ada di KUP pidana militer tadi apabila dia melakukan tindak pidana yang berat, seperti itu. Dan itu semua kewenangan dari majelis hakim tentunya kan. Iya. Seperti itu. Iya. Dan ini berlaku untuk seluruh institusi TNI ya. Darat, berlaku laut, semua institusi TNI ya. Siap. Iya. Oke, ini kita jadi berapa SKS? Satu SKS ya, 50 menit. Iya, ini sangat baik juga dipelajari oleh mahasiswi hukum ya. Iya, artinya untuk setiap kita pun sebagai warga masyarakat ya Pak ya. Iya. Saya berharap sekali dengan perbincangan kita pada sore hari ini dengan Pak Mulyadi dari Pusat Kajian Hukum dan HAM Universitas Musamus bisa membawa kita pada satu pemahaman ya. Kita juga jadi teredukasi juga terkait masalah hukum ini, sehingga mungkin kita juga lebih bijaksana ya dalam memberikan mungkin statement, support atau dukungan dengan informasi yang kita dapatkan ini ya Pak ya. Betul. Artinya semua itu berproses karena kita juga negara hukum. Iya. Dan kita juga harus menghormati proses peradilan yang sementara sedang berjalan ya. Iya. Oke. Perbincangan yang sangat menarik sekali nih Pak Mul di sela-sela waktunya Bapak yang sangat padat sekali nih harus mengajar mata kuliah hukum. Oke, mungkin ada pesan-pesan untuk kita nih sebagai warga masyarakat, mungkin bagaimana kita bisa lebih bijaksana juga ya dalam mungkin memberikan informasi, karena pasti kita juga sebenarnya dibatasi atau diatur juga oleh undang-undang ya. Ketika mungkin saya secara pribadi mau mengekspos sesuatu atau apa gitu, ada aturannya juga Pak yang mengikat kami. Betul. Jadi jadi memang terkait soal penyebaran informasi ya di era sekarang, di era digital ini sangat terbuka ini ya. Makanya kan negara itu mengeluarkan suatu payung hukum, yaitu Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik. Jadi terkait soal
bagaimana penyebaran informasi itu ada koridornya ya, ada rambu-rambunya. Kalau kita mungkin menyinggung kasus yang kemarin beberapa hari waktu yang lalu, ya mungkin memang menjadi pelajaran bagi kita semua. Dan di Mabes Polri pun sudah menginstruksikan kepada masyarakat atau memberi informasi kepada masyarakat bahwa ketika ini tidak hanya insiden kemarin ya, bencana saja nih, bencana ketika terjadi adanya beberapa korban itu dilarang menyebarkan video tersebut atau konten-konten yang ada unsur kekerasannya, seperti itu. Mungkin Kawina pernah mendengar kasus yang Finlandia itu apa ya, yang beberapa, jadi ada mereka menembak beberapa yang di masjid itu. Oh iya, betul. Itu kan sangat sadis sekali. Itu di negara sana ya. Itu ketika insiden itu yang menyebarkan video tersebut itu dicari loh sama pihak yang berwenang di sana. Kenapa dicari? Karena mereka takut bahwa nanti dampaknya bisa luas. Dampak sosial. Iya, dampak sosialnya sangat luas sekali. Bisa saja ya ada konflik agama di sana, ya konflik sosial dan sebagainya, karena itu video, ketika orang menonton video itu berulang-ulang akan secara psikologi akan ya orang bisa menjadi marah dan sebagainya. Nah, akhirnya dilarang keras seperti itu. Jadi kita harus juga bijak. Jadi ya memang kita bisa merekam ya kejadian-kejadian mungkin kecelakaan dan sebagainya, tetapi ada batasannya. Memang kalau itu menjadi video yang menjadi barang bukti, ya serahkan aja ke kantor pihak yang berwajib. Ya, lebih bijaksana. Lebih bijak lagi. Tidak perlu kita menyebarkan, apalagi konten-konten terkait soal kekerasan itu yang ya dikhawatirkan menjadi konflik di kemudian hari seperti Kawinona. Apalagi di pasal 27 ayat 1 itu, barang setiap orang dengan sengaja menyebarkan, mentransfer informasi yang kontennya terkait soal kesusilaan. Kesusilaan ini ya luas ya artinya ya. Bisa saja terkait soal ada unsur kekerasan dan sebagainya, itu memang dilarang ya dan tidak diperbolehkan. Bisa menjadi ancaman pidana tentunya. Seperti itu. Jadi kalau kita ada merekam sesuatu ya cukup aja kita yang simpan. Kalau memang itu ada peristiwa pidananya, ya silakan kita ke pihak yang berwajib untuk menjadikan barang bukti. Tapi kita tidak perlu menyebarkan karena itu merupakan suatu tindak pidana seperti itu. Baik. Jadi pesannya nih untuk kita sebagai netizen, supaya tidak terjerat masalah hukum. Ya, jadi berarti kita harus betul-betul bijak ya. Mengambil gambar boleh, ya, merekam sesuatu juga boleh, tapi kita lihat yang kita rekam itu kontennya apa. Kalau kontennya adalah mengandung unsur kesusilaan, ya kekerasan terutama, apalagi kita di daerah Papua yang rawan konflik, ya saya harap semuanya ya kita harus bijak lah seperti itu. Kita tidak mau kejadian seperti yang di Wamena, kita tidak mau kejadian seperti yang di Surabaya saat itu mahasiswa kita ya akhirnya informasi tersebar sampai di Manokwari dia itu meledak, di Jayapura meledak. Untung di Merauke kita masih kondusif. Benar sekali. Ya untunglah kota Merauke ini kota yang damai ya seperti itu. Benar sekali. Ya, dan kita semua punya tanggung jawab moral untuk menjaga kedamaian kota di mana kita tinggal ya, karena kita di situ kita hidup, kita bekerja, kita meraih pendidikan dan tentunya juga berinteraksi dengan semua orang. Terima kasih banyak nih Pak Mu untuk pencerahannya, untuk edukasinya terkait masalah hukum, sehingga kita juga sebagai warga masyarakat yang awam ya bisa banyak belajar juga. Jangan bosan-bosan ya Pak. Siap, berbagi ilmu itu kan amal ya. Benar sekali ya. Oke, good people, demikian bincang-bincang kami langsung dari Swiss Bell Hotel Merauke. Kiranya apa yang kami perbincangkan boleh diambil manfaatnya untuk kita semua. Saya Winona dan kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih untuk kebersamaan kita. Salam sehat.